Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kita semua telah mengetahui dengan detail apa yang terjadi pada manga One Piece chapter 1121. Dan saya yakin, detik ini saya yakin bahwa One Piece adalah itu yang pernah dikatakan oleh Luffy dan juga Roger. Dimana saat Vegapunk mengatakan soal dunia tergantung kepada siapa mereka yang mendapatkan One Piece, kita semua melihat karakter paling relevan di sana untuk mendapatkannya dan juga mencegahnya. Dimana salah tiga di antara mereka itu setidaknya sudah dipastikan sudah bersuara jauh sebelumnya bahwa mereka akan mendapatkan One Piece terlepas apa efek yang terjadi ketika mereka mendapatkannya, yaitu Mugiwara no Luffy, Buggy Sencho, dan juga Kagami. Walaupun ada kemungkinan Shanks ataupun Buggy tahu sedikit hal apa itu One Piece dari kapten mereka itu. Akan tetapi, bagi mereka kecuali tiga orang ini yang mulai tertarik kepada One Piece, baik itu mendapatkannya atau ingin mencegahnya, sejatinya mereka ke-trigger dari ucapan Vegapunk soal nasib dunia tergantung hal itu. Dan bukti dari aksi itu kita bisa melihat para Kroco Marine sudah berpikir sedemikian rupa. Jadi tak salah rasanya jika orang seperti Kurohige, Akainu, Doragon, bahkan Im Sama itu sendiri ke-trigger dengan ucapan Vegapunk soal One Piece, karena pada dasarnya bisa mengubah dunia. Apalagi ya Kurohige yang spesifik mengatakan kalau tujuannya itu adalah dunia, lalu bagi Im Sama juga akan mengancam kedaulatannya dan berusaha mencegahnya. Sementara bagi Doragon bisa menjadi suatu media alatnya untuk melakukan suatu revolusi. Sementara Akainu atau Marine mungkin akan tetap ingin menjaga dunia agar mereka yang jahat itu, yaitu bajak laut, tidak mendapatkannya. Tetapi di sini dia pertanyaannya, apa sebenarnya One Piece itu sampai bisa mengubah dunia? Tergantung siapa yang memilikinya. Tentu saja tidak sedikit orang mulai berpikir bahwa One Piece adalah senjata kuno, karena pidato Vegapunk itu bermula dari efek senjata kuno yang mengancam dunia, lalu diakhiri dengan One Piece. Jadi karena hal itu, tak sedikit orang mulai berpikir bahwa mungkin saja One Piece itu adalah senjata kuno. Dan hal ini cukup make sense sejatinya karena Relic pernah mengatakan kalau mereka terlalu cepat, karena pada dasarnya pada zaman mereka itu ketiga senjata kuno belum ready atau siap. Tetapi apakah benar One Piece itu merupakan tiga senjata kuno? Nah, jika ini yang kita pertanyakan, mari kita mulai beranggapan bahwa One Piece adalah senjata kuno. Jika One Piece adalah senjata kuno, sejatinya Roger tidak pernah berbohong. Dan benar, harusnya Roger tidak berbohong. Dan karena hal itu, sebenarnya juga dari ucapan Roger ini sudah bisa membuktikan bahwa One Piece ya One Piece alias bukan senjata kuno. Karena Roger sendiri sudah mengatakan kalau dia meninggalkan One Piece di Lauk Tale. Dan gak mungkin Roger berbohong, karena Oyaji sendiri sudah mengkonfirmasinya kalau One Piece itu ada. Ditambah ucapan Roger kembali terungkapkan pada chapter kali ini, ya Roger tidak berbohong kalau di Lauk Tale dia meninggalkan One Piece. Dan sekali lagi hal ini bisa ditekankan kembali dan juga membuktikan kalau senjata kuno bukanlah One Piece, karena seharusnya belum ada yang pernah ke Lauk Tale lagi setelah mereka itu. Dan setidaknya 2 dari 3 senjata kuno dipastikan tidak disimpan di Lauk Tale. Bahkan Uranus saat ini dicurigai dimiliki oleh pemerintah dunia. Jadi ya itu tadi, One Piece ya One Piece bukan senjata kuno. Dan sekarang kita akan mulai membahas apa itu One Piece dan kenapa Roger Pirate mengatakan kalau mereka terlalu cepat. Nah, menariknya, Joy Boy pernah bilang kepada Emmet soal waktu yang akan tiba. Jadi mungkin One Piece adalah sesuatu yang memang diplot pada waktu tertentu. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah One Piece itu benda atau sesuatu yang disebut sebagai ideologi? Karena ya, dari pidatonya Vegapunk juga mengatakan kalau mereka yaitu Joy Boy dan juga Im Sama saling bertaruh, mempertaruhkan ideologi mereka yang saling bertentangan. Sehingga
jika Vegapunk mengatakan kalau senjata kuno menjadi suatu dalang sumber bencana pada saat itu, di mana hal itulah yang mengubah dunia, seharusnya kita berpikir ke akarnya. Apa yang menyebabkan senjata kuno digunakan? Itu karena ideologinya saling bertentangan, dan hal itu dimulai dari sana. Jadi, bagaimana jika One Piece yang dapat mengubah dunia adalah sebuah ideologi dari Joy Boy? Kenapa? Karena di satu sisi kita tahu ya, ini bisa menjawab kenapa Roger dan yang lainnya tertawa saat di Laugh Tale, di mana ada kemungkinan Roger Pirate mendengar ideologi dari Joy Boy melalui suatu dial audio yang ada di Laugh Tale. Dan sebelumnya saya pernah membahas hal ini, kalau dial audio lah yang ditinggalkan di sana dan pula didengarkan oleh Roger Pirate dan yang lainnya. Namun sekarang pertanyaannya adalah, apa yang diucapkan oleh Joy Boy ini? Nah, yang diucapkan oleh Joy Boy itu adalah ideologinya yang disebut One Piece. Dan secara kebetulannya itu adalah sesuatu yang pernah diucapkan oleh Roger dan juga Luffy. Dan kenapa saya seyakin itu? Karena setelah mendengar hal itu, Roger ingin hidup di era Joy Boy. Lalu, di tahun yang berbeda, saat Yamato mengungkap bahwa apa yang pernah diucapkan oleh Luffy sejatinya juga pernah diucapkan oleh orang lainnya, itu Roger, Ace berharap kalau mereka dipertemukan, karena Ace yakin kalau Luffy dan orang itu akan nyambung jika dipertemukan. Dan hal ini juga terasa oleh Roger, bahwa ada orang yang juga berkata seperti dirinya, berarti orang itu sangat sefrekuensi dengan Roger dan dirinya, yaitu Roger ingin hidup di eranya dan bertemu dengan dirinya, yaitu Joy Boy. Jadi hal ini semuanya terlalu terhubung bagi saya. Dan benar, One Piece adalah sebuah ideologi menurut saya yang sejauh ini sudah diutarakan oleh Luffy dan juga Roger. Dan satu bukti di sini yang memperkuat hal itu adalah saat Roger berkata seperti itu kepada Oyaji, Oyaji menyebutnya seperti anak-anak. Sementara kita tahu ya, Joy Boy sendiri secara nama dan apa yang kita lihat dari Luffy saat berubah menjadi Nika, ya itu anak-anak. Selain itu, ingatkah kalian saat di Sabondi, Relic mengatakan mungkin Robin akan melihat hal yang berbeda dari apa yang mereka lihat. Dengan kata lainnya, ini adalah ideologi. Terkadang orang bisa melihat satu ideologi secara berbeda dari sudut pandang, kejadian, waktu, dan hal yang lainnya. Orang menganggap memiliki uang banyak adalah keadilan hidup. Tapi di satu sisi, ada orang yang melihat juga kalau keadilan akan hidup atau tidaknya jika banyak uang. Jadi saat Roger Pirate menganggap ideologi yang mereka dengar dari Joy Boy mereka tertawa tanpa aksi, akan berbeda nantinya jika sosok Joy Boy hadir yang menemukannya dan juga mengutarakan ideologi Joy Boy tersebut. Maka dari itulah mereka mengatakan kalau kami ini terlalu cepat. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Yang mana pada intinya adalah untuk mengubah dunia yang saat ini memiliki sistematis oleh pemerintah dunia harus diubah dengan ideologi lain, yaitu ideologi dari Joy Boy.